Disitulah pertama kali dikasih minum, dikasih sirup, dikasih teh manis, dikasih es krim. Nah, gimana itu setelah rasanya? Dari kelas 5 SD Akhirnya makan es krim lagi. Kakak punya videonya kan? Ada video nanti kita share. Nanti kita share videonya. Karena itu momen bersejarah setelah berarti 35 tahun kakak nggak minum dingin ya? Iya, betul. Iya, 35 tahun. Nanti ada videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ida Harlino Story. Baru bisa bikin lagi kita sekarang vlognya. Ya, lama banget ya kita nggak bikin vlog ya. Karena ada berbagai macam hal lah ya. Betul. Dan ini alhamdulillah sekarang kita lagi pengen mengupas satu topik yang belum lama ini terjadi. Dan kita merasa menarik untuk dibahas. Karena ternyata rasa penasaran dari followers itu cukup banyak. Gitu. Dan sebenarnya memang banyak pertanyaan waktu kan kakak sempat posting tuh ya, posting pada saat setelah operasi amandel. Jadi kita mau bicara masalah operasi amandel. Betul. Jadi ternyata banyak orang yang punya kasus yang sama. Dan banyak juga yang bertanya-tanya, ada yang anaknya masih kecil, amandelnya sering kambuh. Ada yang udah dewasa, amandelnya juga sering kambuh dan pengen dioperasi tapi takut gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan nih apa yang kita bahas hari ini tuh bisa memberikan masukan lah. Betul. Ya. Dan di sini Ica kan yang bertanya-tanya sama Kak Dude. Karena Kak Dude narasumber Ica hari ini kan. Oke, jadi gini. Pertanyaan pertama. Sejak kapan kakak sadar bahwa kakak ada amandel? Oke, ada amandel tuh pertama kali mulai sadar tuh SD sebenarnya. SD, kelas? Mungkin SD kelas 3, kelas 4 ya. Itu sekitar umur 10 tahun kali ya? Ya, 10 tahun. Ica belum lahir kali. Iya, belum. Bedanya 11 tahun kita. Iya, jadi waktu itu tuh sering bolak-balik dokter ya. Jadi sering demam, sering batuk, pilek. Ya, batuk pilek sih sebenarnya bukan, itu kan mungkin hal yang lain ya. Tapi amandel ini kan ada di tenggorokan. Kemudian kok nelen suka sakit. Nah, datang ke dokter, waktu itu berobat ke dokter, dan dokter bilang, oh ini amandelnya bengkak nih. Dan dicek memang bengkak? Memang bengkak. Bengkak dan meradang, dan merah. Ya kan? Dikasih obat, sembuh, kemudian pantangannya dimakan lagi, kemudian dia kambuh lagi. Ya kan? Pantangannya apa aja waktu itu dikasih tahu sama dokter? Jadi pantangannya dokter bilang, semua yang dingin, semua makanan dingin, ice cream, minum air es, ya. Kemudian yang terlalu panas, nggak boleh terlalu capek, ya. Karena kalau kita capek, dia imun turun. Iya, jadi amandel itu isinya adalah kata dokter ya, kalau nggak salah itu kuman atau bakteri lah ya. Dia akan bereaksi, akan meradang kalau tubuh kita itu dalam keadaan yang lelah atau imunnya turun. Jadi ini kayak oportunis katanya, memanfaatkan saat badan lemah, kemudian dia bereaksi menjadi radang gitu. Nah, jadi kakak ingat terakhir kali itu minum es ya atau makan ice cream itu kelas 5 SD. Nah, kenapa? Karena setelah itu langsung radang. Radang sudah berkali-kali kan. Akhirnya dokter bilang begini, kalau nggak mau kambuh, stop semua pantangan. Jangan dimakan apapun yang jadi pantangan. Atau pilihan berikutnya dioperasi. Itu sebenarnya udah dikasih tahu waktu pas SD? Udah. Jadi waktu SD dokter bilang pilihannya 2. Pantangan jangan dimakan terus supaya nggak kambuh, atau operasi diangkat. Nah, waktu itu... Kenapa nggak mau operasi waktu itu? Jadi, dengar kata operasi itu hal yang... Macem-macem. Karena jujur belum pernah dioperasi waktu itu. Sebenarnya dalam hidup kakak ya, alhamdulillah belum pernah dioperasi. Baru kemarin waktu operasi amandel, umur 40 tahun. Berarti operasi perdana ya? Perdana tuh operasi amandel. Nah, jadi waktu SD,
dengar kata operasi itu takutnya luar biasa. Sangat takut, sangat, tuh pikiran banyak. Parno duluan lah ya. Iya, terus ngobrol sama mama, sama papa kan. Mama papa bilang, gimana mau diangkat apa enggak? Aduh jangan dulu deh. Belum siap gitu dengan kata-kata operasi. Dan walaupun banyak anak SD waktu itu yang sudah diangkat. Termasuk Mas Randa. Oh, Kakak Ica ya, sempat diangkat ya? Mas Randa itu operasi amandel SD kelas 5. Kalau nggak salah waktu itu. Sebenarnya dokter bilang nggak ada masalah sih mau kecil, waktu masih kecil atau sudah besar ya. Memang kalau lebih cepat lebih bagus sebenarnya. Rasa sakitnya juga sama kan sebenarnya. Tapi waktu itu mama sama papa sebenarnya ingin dioperasi atau enggak? Atau ngikut keputusan kakak aja? Mama papa tuh sebenarnya lihat kesiapan anaknya. Ya. Takut trauma juga mungkin ya. Iya, karena ngelihat kakak tuh waktu itu juga ragu-ragu sebenarnya, ragu-ragu, takut, belum berani dengar operasi, terus itu ntar dipotong, nanti dibius total, terus nanti pasca operasinya gimana, gitu-gitu kan. Benar-benar. Sementara waktu itu masih sekolah, takut nanti sekolah keganggu juga segala macam. Jadi memang karena banyak pikiran itu, udah deh, akhirnya kita putuskan, kakak sama mama papa putuskan untuk kita tunda operasi dan kita jaga pantangan. Yang hasilnya adalah dari kelas 5 SD sampai umur 41 itu nggak pernah lagi makan yang bernuansa dingin. Iya. Jadi kalau makan es itu harus diangetin semuanya. Iya. Ice cream, mau yogurt, apapun ya. Jadi dari kayak kulkas, minum jus ya. Ya minum jus semua yang dingin itu harus di micro ya, harus diangetin. Iya. Tapi terbukti memang setelah pantangan itu tidak lagi dimakan, dia jarang kambuh. Itu sampai kapan? Karena gini, kan akhir-akhirnya sampai di titik kakak memutuskan untuk operasi, itu karena radang dan gejalanya itu kan lumayan sering muncul. Betul. Nah, jadi itu aman, di titik aman ya, itu sampai umur berapa kira-kira? Jadi dari SD itu karena jaga pantangannya, akhirnya kan jarang kambuh. Nah, setelah SMA sebenarnya, setelah kuliah mulai syuting. Nah, di saat mulai syuting itu kan aktivitas mulai padat ya. Nah, amandel itu dia meradang lagi saat badan capek. Oh, karena capek syuting juga kali. Betul. Ya. Nah, jadi benar kata dokter kan. Dokter bilang ini kalau badannya kecapean. Kalau orang lain mungkin pada saat capek ya butuh istirahat, mungkin minum vitamin, selesai. Nah, kalau kakak waktu itu badannya capek, ditambah ada amandel, dia meradang, jadi membuat kondisi badan semakin parah. Nah, jadi istirahat vitamin aja nggak cukup, dia perlu ada obat lagi untuk meredakan si radang. Nah, begitu kan. Nah, jadi karena bertahun-tahun seperti itu, nah sampai masuk masa umur 40 kemarin, udah mulai berpikir lah, kok capek ya? Sakitnya karena amandel, terus setiap datang ke dokter, cuma dokter bilang, kenapa amandel kamu kumat lagi ya? Karena sama semua gejalanya. Karena sama, dokternya juga sama, datang, dokter langganan kan, begitu datang, dia cuma tanya, kenapa dek? Ini dok demam, batuk. Lihat amandel, amandel lagi pasti. Amandel lagi pasti, ya kan? Nah, sampai dokter itu cuma bilang begini, sebenarnya udah 3 tahun yang lalu sih dokter bilang, kalau ini kambuh terus harus diangkat. Karena kalau nggak diangkat akan mengganggu kualitas hidup. Ini mungkin kalau banyak yang nonton ya, banyak orang-orang mungkin yang di komen Instagram yang waktu kakak posting, itu juga banyak yang bertanya, saya udah capek nih, saya udah sering kambuh, saya udah sering radang amandelnya, pengen diangkat. Jadi keputusan waktu itu ngobrol juga sama Ica ya kan, ini kayaknya diangkat deh. Pas kebetulan sinetron Cinta Amarah selesai. Jadi keputusan itu diambil kan udah sangat cepat lah ya, sangat cepat. Kemudian langsung hubungi dokter, cari rumah sakit, ya, dan diskusi sama dokter waktu itu. Dan dokter tanya, kenapa Mas Dude? Katanya, ya dok, saya mau angkat amandel. Nah, terus dia tanya, dokter tanya, kenapa diangkat? Kata dokter. Karena saya udah capek dok. sering kambuh. Iya. Dokter tanya begini, dalam 1 tahun berapa kali kambuh? Wah, saya sebulan bisa 2 kali, bisa 3 kali dok. Wah, itu berarti udah parah tuh, kata dokter. Kenapa dok? Karena secara medis harusnya setahun 3 kali kambuh itu udah harus diangkat. Ini sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali, berarti setahun
24 kali. 24 kali. Oh iya, kata dokter udah ini memang harus diangkat nih, ya kan. Memang waktu itu dicek sama dokter, wah ini udah tahunan nih. Jadi begitu dia center kan, ini udah tahunan nih kata dokter. Nah pas dicek itu pas dicek itu bentuknya tetap bengkak atau gimana? Tetap bengkak. Tetap bengkak. Oh jadi dia pas kakak lagi sehat pun dia nggak mengecil ya? Ya, nah memang kalau yang normal, mungkin kalau Ica nih, Amanda Ica, ya? Orang-orang yang normal yang lain itu dia kalau meradang aja bengkak, setelah sembuh dia akan kecil lagi, ya kan? Nah kalau kakak tetap bengkak tuh. Jadi sembuh, hilang demamnya, tidak meradang, tapi tetap bengkak. Mungkin tidak merah ya, tapi dia tetap bengkak. Nah jadi waktu itu kata dokter, ya udah kalau memang keputusannya seperti itu, memang yang paling baik harus diangkat. Kenapa? Karena nanti pada saat diangkat akan dicek itu di dalamnya itu ada apa? Ada sel yang membahayakan atau enggak? Nah terus memang kata dokter ada beberapa itu yang menjurusnya mungkin ke arah sel yang agak membahayakan mungkin ya. Nah, tapi itu harus diskus lagi sama dokter. Nah, terus kan udah nih akhirnya memutuskan untuk dioperasi. Itu proses operasinya itu gimana? Dan dengan teknik apa? Karena kan kalau yang dulu kan dibelek ya. Pakai gunting. Iya, kan pakai gunting, terus dijahit lagi kan? Iya. Nah, kakak tetap dengan teknik itu atau teknik yang satu lagi? Ya. Terus juga berapa lama proses operasi, mulai dari proses operasinya, terus juga pasca pemulihannya, terus setelah operasi pas pulang ke rumah, berapa lama nih sampai akhirnya bisa berbicara normal lagi seperti sekarang, makan dengan enak lagi? Oke, jadi ini pertanyaan banyak orang yang dewasa juga banyak yang bertanya sebenarnya, karena mereka banyak yang mau diangkat amandel dan pengen tahu apa sih prosesnya, tahapannya, kemudian bagaimana paskanya dan sebagainya. Jadi sebelum dioperasi itu ada beberapa cek lab yang harus dilakukan, ya, cek darah, cek paru-paru, ronsen, cek jantung, rekam jantung. Jadi kakak juga bingung kok ini banyak yang dicek gitu ya, karena prosedur operasi seperti itu, karena kan harus dibius total. Jadi buat yang mungkin pengen tahu bahwa ketika operasi amandel itu harus bius total. Kakak sempat tanya sama dokter, dok nggak bisa bius lokal, ya kan? Karena kalau bius total itu kan bayangannya nggak sadar, tidur, ya kan? Karena nggak tahu apa yang terjadi, apa yang terjadi gitu kan? Dokter bilang nggak bisa karena yang mau diangkat adalah dari jalur pernafasan. Jadi mau nggak mau harus dibius total. Nah, memang itu kata dokter begini, prosedurnya itu bukan sesuatu yang berat lah. Jadi ini sebenarnya operasi yang simple. Tapi karena memang adanya di jalur pernafasan, maka dia harus di bius total. Nah, setelah semua hasil cek lab itu lancar ya, maksudnya baik, jantung baik, paru-paru baik, kemudian darah juga baik. Singkat cerita, langsunglah kita pilih tanggal operasi. Nah, di hari tanggal operasi ini buat teman-teman mungkin yang pengen tahu juga, kita masuk kamar operasi. Itu bukan, kita masuk rumah sakit itu sehari sebelum dioperasi. Ya. Perlu puasa? Nah, perlu puasa memang. Jadi kalau kakak masuknya di pagi harinya. Ya, di hari hanya justru. Karena memang ada dua sih. Satu hari sebelum operasi atau di hari H. Kakak bilang sama dokter, bisa nggak di hari H, dok? Bisa di hari H. Tapi cek labnya beberapa hari sebelumnya. Supaya mempercepat proses. Jadi pada saat masuk di hari H pagi, puasa 6 jam sebelum operasi. Pada saat operasi itu sudah dalam keadaan berpuasa. Nah, waktu itu kakak dioperasi jam 2 siang. Jam 2 siang. Ya, habis sholat Jumat, ya kan. Sebelum masuk kamar operasi itu pikiran udah macam-macam. Ditambah masa pandemi, jadi nggak boleh dijenguk. Di kamar nggak bisa nemenin. Nggak bisa karena operasi di kamar rawat inap cuma boleh satu orang menemani ya. Masuk ruang operasi, kemudian di bius total. Alhamdulillah sih secara pelayanan baik semua dokter-dokter ya. Ya Pak, ini nanti di bius total Bapak tidur aja. Dengerin tidur, ya tidur aja ya. Udah agak takut sebenarnya kan. Udah bukan pakai begini sih. Baru mau nanya, biasanya bukan yang uap ya? Bukan pakai yang uap, tapi pakai yang dimasukin lewat darah, infus kan. Awalnya sih nggak ngantuk nih kayaknya. Lama-lama kok berat mata ya kan. Tiba-tiba hilang aja tidur. Nah, kita mundur sedikit ya. Tadi kan Ica nanya, metodenya seperti apa? Jadi dua memang. Satu metode konvensional yang biasa. Yang kedua ada namanya radiofrekuensi. Nah, radiofrekuensi ini memang menggunakan
dia metode terbaru itu ya, seperti dibakar sebenarnya, seperti dibakar. Nah, jadi waktu itu saya kakak tanya sama dokter, dok, kalau dokter rekomendasi yang mana? Sebenarnya kalau dokter bilang dua-duanya sih bisa dipilih. Tapi kata dokter yang konvensional juga sebenarnya cukup sederhana kok, dia bilang gitu. Jadi bagaimana dok, konvensional aja kata dokter. Oh ya udah, cari pakai yang konvensional, pakai yang biasa. Tapi kalau darahnya nanti keluarnya agak banyak kata dokter, itu akan di backup pakai yang radiofrekuensi. Jadi dia tetap standby-in itu. Nah pada saat operasi itu berjalan sekitar kurang lebih 1 jam lah, ya udah dengan persiapan biusnya segala macam. Setelah selesai operasi, masuk ruang pemulihan namanya, menunggu sadar tuh, ya kan? Sadar-sadarnya mungkin 2 jam setelah itulah. Enggak, mungkin pasca operasi 1 jam mungkin ya setelah itu ya. Nah, ada rasa unik. setelah sadar, ada rasa unik yang ini teman-teman juga nanti kalau yang operasi ya bisa merasakan tuh. Kok tenggorokan begini nih gitu kan. Tapi karena masih ada anestesi, jadi nggak terlalu berasa tuh. Nggak terlalu nyeri ya? Belum terlalu nyeri. Tapi kerasa kayak ganjel atau gimana? Ganjel? Sangat. Kayak ada bola masuk gitu kali ya? Iya, jadi bukan bola masuk ya. Enggak, Ica kan bingung. Kok bola masuk ya? Kalau bola basket. Bukan, maksudnya kan ganjelnya itu kayak ada sesuatu, kayak misalnya makanan nyangkut atau gimana nih, Ica nggak ngerti tuh. Pokoknya bikin kayak ada bola ganjel aja. Jadi kalau boleh digambarin sebenarnya saat anestesi itu hilang, mungkin 2 jam atau 3 jam, ya itu sudah mulai berkurang tuh anestesi biusnya. Jadi tuh nelen ludah, nelen air putih itu kayak di sini nih kayak luka gitu ya, kayak luka. Sakit ya? Sakit dan memang mengganjal sekali. Cuma kan nggak bisa gambarin tuh ganjelnya. Itu juga masih agak menerka-nerka karena gini, kalau rasa pasca operasi hamil usus buntu udah pernah ngerasain, tapi kalau di sini belum pernah kan gitu. Iya, jadi kayak susah gitu mau nelen. Kayak air aja kok susah masuk gitu. Sampai kadang kalau nelen itu larinya ke hidung. Serius? Itu kan ya, ngalamin di hari-hari pertama, hari kedua itu ya. Jadi minum air putih kayak mau nelen tuh larinya kadang suka ke hidung gitu. Apa salah nelen? Apa salah ngambil nafas mungkin pas lagi mau minumnya. Ya, karena sakit ya. Jadi begitu sakit di sini seperti mengantisipasi sakit gitu. Jadi mungkin salah nelen jadinya sekarang larinya suka ke hidung kadang-kadang gitu ya. Kemudian ngomong bisa pelan tapi sakit gitu di tenggorokan. Jadi mungkin kalau tadi pertanyaan pasca operasi, jadi yang dirasakan pasca itu adalah sakitnya, susah nelen, susah ngomong. Susah ngomong tuh. Jadi Ica ingat tuh pertama kali habis kakak operasi video call, kakak nggak ngomong sama sekali kan? Iya. Jadi Ica, Rendra sama Mali kita ngeliat cuma halo gitu-gitu doang. Tapi nggak ada suara. Iya. Nah, yang lucunya adalah pertama kali makanan yang dikasih, karena kita puasa kan? Iya kan, puasa. Itu sebentar, boleh minum setelah berapa lama kakak sadar? Maksudnya boleh langsung atau ada jeda dulu? Boleh langsung. Boleh langsung. Untuk minum, untuk makan juga? Jadi kalau dulu kan katanya harus ada buang angin ya. Tapi kalau sekarang enggak, kata dokter. Nggak tahu ya, mungkin operasi lain mungkin iya, tapi kalau operasi amandel enggak. Jadi operasi amandel, kata dokter anestesinya, ini kalau nanti setelah operasi begitu sadar boleh langsung minum. Karena memang aus banget. Minum aja atau makan juga boleh? Makan, tapi semua yang cair. Nah makanya pada saat dari ruang pulih ya, masuk ruang pulih. Nah kemudian kan dibawa ke kamar rawat inap. Nah begitu masuk rawat inap, disitulah pertama kali dikasih minum, dikasih sirup, dikasih teh manis, dikasih es krim. Nah gimana itu setelah rasanya? Dari kelas 5 SD akhirnya makan es krim lagi. Kakak punya videonya kan? Ada video, nanti kita share. Nanti kita share videonya. Karena itu momen bersejarah setelah berarti 35 tahun kakak nggak minum dingin ya? Iya, betul. Iya, 35 tahun. Nanti ada videonya. Nah itu, jadi satu nampan di rumah sakit itu begitu dibawain sama suster, wah semuanya dingin. Teh dingin, sirup dingin, air putih dingin, es krim. Terus memang kata dokter juga bilang tadi pada saat sebelum dioperasi, memang ini harus dingin-dingin. Kenapa? Alasannya adalah
Pertama, mempercepat proses pemulihan luka di tenggorokan. Kemudian yang kedua, dingin itu juga mengurangi rasa sakit. Kenapa harus yang cair? Karena masih ada jahitan segala macam. Jadi semua yang masuk harus berupa cairan. Termasuk makanan juga, bubur jadi takutnya nyangkut, ya karena sakit ya. Ya karena sakit ya. Ya pasti bukan cuma nyangkut, tapi nggak sanggup nelen lah pasti. Minum aja bisa larinya ke hidung kadang-kadang. Makanya saking susah kan. Nah, pada saat menerima ice cream pertama kali, wah itu ternyata sesuai ekspektasi nggak? Nikmatnya itu nggak terlalu terasa, karena lebih ke sakitnya. Jadi lebih merasakan sakitnya. Jadi makan es krimnya nggak terlalu nikmat, cuma berasa dingin aja. Lebih konsentrasi ke ininya, ke rasa sakit di tenggorokan. Jadi pada saat mencoba es krim pertama kali itu memang oh ya beginilah rasa dingin ya. Tapi memang jujur nggak bisa menikmati karena fokus untuk menghandle rasa sakit di tenggorokan. Dan dokter juga sudah bilang, Pak, katanya ini nanti sakitnya ini akan ada 1 minggu lah kira-kira. Setelah itu mungkin akan lebih ringan, walaupun agak berasa juga tetap gitu ya. Semua makanan cair, termasuk bubur itu harus disaring, ya kan? Dan semua yang bernuansa cair itu harus dikonsumsi. Ica ingat pas kakak pulang ke rumah, itu jadi seperti bikin makanan MPASI untuk bayi 6 bulan. Peralatan yang tadinya Ica pakai untuk makanan Rendra sama Malik pas bayi, itu keluar lagi. Iya, betul. Lucu banget. Dan lucunya dan juga benar bahwa semua obat-obatan yang dikasih, semua juga cair. Paracetamolnya cair, ya kan? Antibiotiknya cair, yang buat anak-anak. Dan ya semuanya cair lah memang. Karena kalau nggak cair kita nggak sanggup nelen, sayang. Iya sih, ya kan? benar. Nah jadi pada saat pulang ke rumah setelah selesai kan 1 hari dirawat, waktu itu dokter bilang karena kondisi bagus boleh pulang. Sampai di rumah waktu itu nggak bisa ngomong, ya kan? Jadi semua pakai bahasa isyarat. Minta apapun kan. Gini kan. Mau telepon pun cuman miss call doang. Iya, betul. Oh, oke, cek ke sana sebentar. Nah, jadi bisa sih ngomong kalau dipaksa ya, dan itu memang sakit di sini tuh. Sakit di sini ya. Mau berbisik aja sakit berarti ya sebenarnya ya. Begini sakitnya. Begitu sakit tuh. Bergumam aja sakit ya. Jadi memang harus sabar. Nah, jadi buat yang mau operasi ini mungkin persiapan paskanya adalah siapkan rasa kesabaran untuk menghandle rasa sakit. Mental kesabarannya. Betul. Kemudian yang kedua adalah ya harus bersabar juga makan makanan yang cair. Jujur ya, 5 hari pertama setelah operasi itu udah bosan makan cair. Ica inget kakak bilang, kakak chat Ica, kakak bosen ini. Cuman ya gimana? Terus Ica juga di titik mau nanya makan apa juga, mungkin karena kakak ada rasa sakit, jadi agak nafsu makan juga jadi agak berkurang saat itu ya. Betul, dan berat badan juga turun sebenarnya. Iya. Yang menghibur sebenarnya di saat bosen makan itu adalah es krim. Iya kan? Iya. Dan bolehnya waktu itu es krim vanila, ya kan? Nggak tahu kenapa lah. Jadi kalau bosen makan apa lagi nih, es krim lagi ya kan? Tapi ya setelah 1 minggu lah. Itu baru mulai bisa kayak nasi tim gitu ya yang itu kan setelah kakak kontrol lagi ya ke dokter ya waktu itu. Iya kan? Udah mulai bisa tuh dia bilang nasi tim, nanti besokannya kata dokter mungkin lusanya udah bisa nasi biasa pakai sayur sop, tapi jangan dulu yang keras-keras. Yang dipantang sekali itu kerupuk sebenarnya. Kerupuk nggak boleh sampai 2 minggu. Sebenarnya sih makan di depan kakak waktu itu. Kayaknya kalau nggak ada kerupuk kan nggak lengkap makanannya. Iya benar. Nah, jadi kerupuk jangan ya Pak katanya. Jangan sampai 2 minggu lah katanya. Karena takutnya kalau yang keras-keras begitu nanti takut luka lagi. Nanti malah repot lagi lah, ya kan. Luka daripada lagi. 2 kali kerja ya. Betul. Nah jadi setelah itu kontrol setelah 2 minggu, alhamdulillah dia bilang bagus, udah nggak perlu balik lagi. Cuma setelah 2 minggu tuh masih agak mengganjal sedikit di sebelah kanan ya. Ternyata selama proses itu kakak ada obat yang dikonsumsi juga ya berarti ya? Ada antibiotik, sama paracetamol sebenarnya kalau merasa demam atau merasa nggak nyaman atau sakit ya.
Tapi alhamdulillah sakitnya bisa dihandle sih, bisa ditahan ya. Akhirnya antibiotiknya dihabisin. Saya itu udah nggak ada obat lagi. Tinggal masa pemulihan gitu. Nah setelah 2 minggu udah mulai enak tuh makan, ya kan? Walaupun sebenarnya kadang suka ada ganjel-ganjel dikit lah gitu ya. Ternyata kalau kita ngaca tuh ngelihat pakai senter tuh bekas jahitan. Kelihatan ya bekas jahitan. Bekas jahitan. Ya? Kayaknya belum copot semua. Nah jadi. Karena dia akan copot sendiri kan sebenarnya. Copot sendiri. Copot sendiri. Nah jadi pesan buat banyak orang yang bertanya di kolom komen waktu postingan itu adalah ada yang anaknya sering kambuh amandelnya, sering radang, pengen dioperasi tapi masih takut. Ada yang udah dewasa juga sering radang amandelnya. Ada yang juga sudah diangkat, macam-macam lah ya. Jadi pesan kakak ini buat semua yang nonton dan yang pengen tahu tentang amandel, yang pertama adalah konsultasi langsung ke dokter THT. Nah, jadi minta pendapat dokter karena kita kan nggak tahu nih secara kondisi tubuh kita seperti apa. Dan yang kedua adalah amandel itu kalau dia sering meradang itu akan mengganggu kesehatan tubuh, sangat mengganggu. Jadi buktinya kakak kalau memang capek syuting segala macam aja, itu ngedropnya tuh lebih ngedrop dari orang-orang biasa gitu. Karena si amandel ini nih, si kuman atau bakterinya mungkin ikut nimbrung mengganggu kesehatan gitu. Pagi syuting sampai malam ya. Betul. Jadi nggak boleh capek, nggak boleh makan pedas yang terlalu, nggak boleh panas yang terlalu panas, nggak boleh yang terlalu dingin segala macam. Nah kalau sudah memutuskan mau dioperasi, maka siapkanlah mental, ya, siapkan kesehatan. Karena di saat operasi kata dokter nggak boleh dalam keadaan sakit, nggak boleh demam, nggak boleh pilek atau batuk. Kalau nggak salah seperti itu ya. Makanya begitu cek lab semuanya harus bagus hasilnya, baru dioperasi. Nah, pasca operasi siapkan juga mental dan kesabaran karena harus segala sesuatunya cair. Segala sesuatunya harus cair, tapi enaknya adalah boleh dingin. Karena dingin itu kan akan lebih mengurangi rasa sakit ya. Dan satu lagi yang belum kakak cerita adalah pada saat dioperasi amandel kan diangkat tuh. Sama dokter langsung dibawa ke lab, dicek apakah mengandung sel-sel yang membahayakan. Nah, keluar hasilnya alhamdulillah nggak ada. Terus kakak tanya, emang ada dok kasus amandel yang kemudian dia jadi saling membahayakan? Ada kata dokter. Nah itu nggak tahu tuh apakah jadi apa begitu ya, apakah tumor atau apa, itu masih belum tahu ya kakak. Itu harus tanya lagi sama dokter ya. Tapi intinya adalah kalau terlalu berlarut-larut dan sering kambuh dan dia tetap bengkak gitu kayak kakak, khawatirnya itu jadi penyakit lain takutnya gitu ya. Jadi buat teman-teman yang punya pengalaman seperti kakak nih, kalau mau dioperasi bismillah deh, dioperasi aja, nggak usah takut. Memang pasca operasi 2 minggu lah insya Allah. 2 minggu, karena setelah itu enak, bisa makan es krim, bisa makan dingin, segala macam gitu. Dan mudah-mudahan setelah ikhtiar kita operasi, kualitas hidup dan kesehatan jauh lebih baik. Mudah-mudahan seperti itu. Berarti pokoknya kalau misalkan dokter sudah merekomendasikan untuk sebaiknya dioperasi, mungkin operasi aja kali ya? Operasi aja. Memang kalau ditunda-tunda bisa aja sih, misalnya jaga pantangan bisa aja. Cuma kan kita nggak tahu kapan badan kita ngedrop, kapan capek. Nah disitulah si kuman dan bakteri ini numpang, ya kan, numpang dan membuat badan kita jauh lebih ngedrop. Kira-kira begitu, ya. Mudah-mudahan tetap sehat lah. Amin. Jadi begitulah pengalaman pertama kali operasi, pertama kali lagi makan dingin setelah 35 tahun, dan akhirnya sekarang nggak perlu diangetin lagi. Betul, alhamdulillah. Dan ada komentar, Kak Dude bilang ternyata minum jus dingin itu enak banget. Iya kan? Iya. Karena selama ini kalau Ica yang minum, makan buah pasti Ica dingin gitu. Sama satu lagi Kak bilang waktu itu pernah buka puasa makan kolak dingin tuh enak banget. Bukan kolak dingin, es buah ya. Es buah dingin. Wah, ternyata enak banget. Jadi begitulah. Iya. Ya. Oke, dan mudah-mudahan menjawab semua rasa penasaran. Ya, dan mudah-mudahan ini jadi pengikut, bisa bawa manfaat lah ya. Iya, betul. Yang mau dioperasi silahkan, ya. Tentunya tanya dulu sama dokter. Ya, jadi pertimbangan juga lah mungkin dari pengalaman Kak Dude operasi amandel, dan semoga semua yang memiliki kesehatan yang kurang semoga segera disembuhkan. Insya Allah, mudah-mudahan. Penyakitnya segera diangkat dan bisa melakukan ikhtiar apapun itu termasuk operasi. Oke.
Terima kasih ya sudah menyaksikan semuanya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan komen. Dan komen, The share, Harino and Story. like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.